Masih bersama saya Alicia Widya, kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Mataram sepekan kali ini akan diisi sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Nusa Tenggara Barat. Diawali informasi terputusnya jembatan penghubung akibat tergerus banjir, ratusan guru honorer menuntut jadi pegawai kontrak pemerintah, mantan bupati menjadi tersangka korupsi penyewaan aset, dan diakhiri informasi seorang keluarga pasien yang mengamuk dan memarahi dokter karena terlambat mendapatkan penanganan medis. Semuanya terangkum dalam berita sepekan berikut ini. Jembatan penghubung antar desa Mujur dan desa Persiapan Kebon Jahe, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah terputus pada Sabtu sore. Ambruknya jembatan diduga karena pondasi bagian bawah terus-menerus tergerus air banjir selama 3 pekan. Putusnya jembatan menyebabkan aktivitas warga terganggu sehingga harus mencari jalan alternatif untuk keluar desa menuju kabupaten. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena saat jembatan ambruk, kondisi jalan sedang sepi dan tidak ada kendaraan yang melintas. Dinas PUPR telah mengecek kerusakan jembatan untuk memastikan total biaya perbaikan yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Puluhan perwakilan guru honorer dari berbagai daerah mendatangi kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Sabtu pagi. Kedatangan mereka untuk mengadukan nasib karena tidak kunjung diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah seorang guru honorer bahkan menangis di ruang rapat saat bertemu dengan perwakilan Komisi 5 DPRD karena meratapi nasibnya yang belum pasti. Padahal telah mengabdi selama 20 tahun. Mereka meminta pemerintah daerah memprioritaskan sebanyak 512 guru honorer di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB menjadi P3K pada tahun 2025 dengan pertimbangan masa pengabdian rata-rata di atas 10 tahun. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menetapkan mantan Bupati Lombok Barat Zaini Aroni sebagai tersangka dalam kasus korupsi kerjasama operasional lahan dan bangunan Lombok City Center pada Senin sore. Zaini ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus selama 8 jam di kantor Kejati NTB. Untuk mempermudah pemeriksaan, Kejati langsung menahan mantan pejabat daerah tersebut kemudian dibawa ke rumah tahanan Praia Lombok Tengah. Kejati juga menolak permohonan penangguhan penahanan yang diajukan tim kuasa hukum tersangka. Selain menjerat Zaini Aroni dalam kasus tersebut, Kejati menetapkan 3 tersangka, yakni Isabel Tanihaha selaku Direktur PT Blis Pembangunan Sejahtera dan lalu Azril Sopandi sebagai Direktur PT Tripat. Kejati mencatat kerugian negara mencapai 38 miliar rupiah berdasarkan penghitungan dari pihak auditor. Seorang warga diduga keluarga pasien mengamuk dan memarahi tim medis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Praia, Kabupaten Lombok Tengah pada Selasa lalu. Kemarahan warga tersebut sempat diambil oleh pengunjung rumah sakit dan diviralkan di media sosial hingga menuai sorotan masyarakat luas. Dalam video berdurasi 1 menit, warga bernama Ruslan, warga desa Pengembur terlihat memarahi dokter dan memintanya segera menangani anggota keluarganya yang dirujuk ke unit gawat darurat.
Ia keberatan dengan prosedur anamnesis atau pengumpulan data pasien yang dilakukan tim medis kepada keluarganya yang sakit. Pihak rumah sakit menyayangkan sikap keluarga pasien tersebut dan meminta agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.